eh, Siswa SMP divonis 7 tahun penjara karena kritik Presiden Jokowi. Ini gimana informasi beredar nih, Nil, awalnya Nil? Jadi Siswa SMP divonis 7 tahun penjara karena kritik Presiden Jokowi. Ini gimana informasi beredar nih, Nil, awalnya Nil? jadi itu video seorang perempuan yang kemudian histeris ya, terlihat histeris di depan layar dan memperlihatkan rasa kecewa, kecewa yang menyentuh lah pokoknya. Jadi kalau kita nonton ini tanpa Sampai pingsan-pingsan ya? iya, menonton ini tanpa menghilangkan logika, kita akan terbawa suasana langsung gitu. Coba kita akan terbawa suasana, apalagi dikasih narasi seperti ini. Iya. Dan ini suasana di pengadilan beneran? Iya, di pengadilan benar. Tapi itu nah ini lagi-lagi ketika kita coba bongkar videonya, ini bukan soal anak SMP yang divonis 7 tahun gitu. Nah, hasilnya yang ketika kita buka ini adalah salah satu channel tayang di salah satu channel media 16 Juli 2023. Ini adalah ibu korban siswi SMP di Mojokerto yang dibunuh oleh bocah SMP berinisial AB. Jadi ini kasus yang berbeda, ada kasus pembunuhan, tapi bukan soal siswa SMP divonis 7 tahun penjara karena kritik Jokowi, tetapi ada siswa yang membunuh siswa lainnya gitu ya, bukan soal. Jadi Jokowinya nggak ada di sini. Oh iya, nggak ada hubungannya lah ya. Hubungannya gitu ya. Dikasih narasi Jokowinya. Rezim represif. Nah, itu ibunya yang megang foto anaknya ya, iya, kayaknya ya. Anaknya dibunuh oleh siswa. Nah, siswanya itu dihukum tidak sesuai harapan dia, kalau nggak salah di sini 4 tahun apa 7 tahun. Iya, karena masih di bawah umur ya. Iya, 7 tahun 4 bulan nih vonisnya kepada pembunuhnya. Mereka protes dong anaknya meninggal. Nah, sementara yang membunuh adalah anak-anak juga. Iya. Begitu diplesetkan seolah ini adalah anak yang dihukum gara-gara rezim represif. Jadi gambarnya bener ya. Gambarnya cuma bener. narasinya aja yang narasinya yang salah, diplesetkan. Berarti fotonya benar. Dia memang niat benar. niat bikin begitu ya. Niat ini kayaknya nih. Ini kayak beredar lagi sekarang. Kayak dulu juga sempat ada yang kayak gini juga. Sekarang beredar lagi. Pernah ada, tapi videonya yang berbeda. Iya, video beda. Mereka ngambil video misalkan tahun 2017 misalkan, diambil, dikontekskan dengan kondisi sekarang, kontekstualkan dengan kondisi sekarang. Karena di video itu kan nggak ada wawancaranya, cuman view doang. Ya. Jadi memang kalau berita atau informasi screenshot, kita harus cari linknya. Kalau linknya nggak ada, udah hampir kita pastikan itu hoax ya. Nah, kalau video, pastikan bahwa di video itu memang ada suara dari narasumbernya yang menyebutkan bahwa memang itu kejadiannya, gitu. Dan bisa kita cek di media mainstream. Kalau ini memang memanfaatkan gambar aja. Gambarnya itu memang histeris kan, membuat kita larut dalam suasana ketika kita nonton itu. Seorang ibu pegang foto anaknya, dia mendekap, menangis seolah-olah kita bagian dari cerita itu kan ketika nontonin. Nah, dimasukin lah. Di komen-komen pasti ada yang percaya tuh. Di komen pasti ada yang percaya tuh. Ini keluar di TikTok, ada 3 akun TikTok sih. Aku lihat yang menayangkan ini. Kita coba aja lihat. Ada yang puluhan reaksi ya. Ada 75 komen. Ada yang 100 juga. Karena ada 3 akun yang menyebar. Dan rata-rata kayaknya ini ya, mau maki-maki kayaknya. Di sini. Karena mungkin mereka malas juga untuk mencari kebenaran informasinya. Ya, bisa jadi. Jadi memang kalau algoritma di TikTok tuh karena dia berupa video, gambar yang cepat, jadi orang begitu scroll sebentar, kurang ajar nih, emang ganti yang lain. Bener, ada yang percaya nih, demi Allah saya rakyat kecil, cepat ganti presiden. Dah, tahan nih, lihat ini. Aduh, udah pakai kata demi Allah, udah berat banget ini. Tuh,
Berarti orang yang udah bilang pakai sumpah demi ini dan hoax yang Anda bikin itu semua balik ke orang yang bikin ini. Jadi ada juga nih HAM dan undang-undang perlindungan anak pada tidur. Itu berarti percaya tuh. Iya. Ini ada lagi nih, kalau Pak Anies naik mungkin perkaranya ditinjau kembali. Aduh. Ini terkait kasus pembunuhan orang, diklaim sebagai kasus orang yang mengkritik Jokowi Jokowi, dipidanakan karena mengkritik Jokowi. Dan banyak yang percaya dengan itu. Ya. Menyedihkan ya. Ya, buat teman-teman berhati-hati untuk menyebarkan informasi, khususnya video yang beredar di media sosial. Ini beredar di TikTok, scroll orang percaya langsung sebar. Jadi bijak atau Anda dengerin kita sebelum share. Oke. Siswa SMP divonis 7 tahun penjara karena kritik Jokowi. Kita nyatakan hoax, oke? Oke. Nah, ini yang lagi rame nih. Soal pembatasan BBM khususnya di Pertalite. Isunya diedarkan dan disampaikan juga oleh beberapa menteri, Pak Luhut, Pak Bahlil. Cuma memang belum ada yang konkret. Dan ada beberapa pengamat bilang agak ngeri-ngeri sedap nih urusan BBM disampaikan menjelang pergantian presiden. Menggelindingkan bola panas. Ngapain? Kalau pasir laut dibolehkan lagi, ya mungkin karena publik tidak terlampau, resikonya hanya ada di daerah yang diambil pasirnya. Jadi bisa dilokalisir lah. Tidak semua makan pasir. Iya, tidak semua. Walaupun kita bisa bingung membedakan mana pasir mana sedimen ya, karena dua-duanya pasir sebenarnya. Gitu. Hanya alat berat yang tahu. Ini pasir. Ini sedimen. Wah. Ambil gitu. Orang ngambil emas aja dapat biji nikel, dapat biji besi, dapat semua bisa keambil ya, apalagi ini kan. Cuman udahlah kalau soal pasir laut. Nanti ada KTP-nya. Kamu pasir, geser. Kamu pasir. Nggak, ada alatnya begitu ngambil, saya pasir. Geser. Lepas lagi. Bawa sedimen diam gitu kan. Nah, ini pembahasan BBM sampai sekarang pun pemerintah itu belum jelas juga. Mengambil sikap, katanya mau corong BBM-nya mau dibikin gede. Jadi kalau yang Pertalite begitu masuk Alphard nggak bisa masuk tuh nozzle-nya nggak bisa keluar. Atau akan ada BBM baru, jenis BBM baru, apa yang namanya saya lupa ya, Dedek Light. Jadi ada jenis BBM baru yang bukan Pertalite, bukan Pertamax.